dari kalangan ahli maupun masyarakat, terutama menyangkut kebijakan impor gula yang dilakukan sekitar tahun 2015 sampai 2016 ketika Lambong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Betul sekali, Kejaksaan Agung menilai ada dugaan hukum dalam kebijakan impor gula tersebut yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Meski begitu, Tom Lambong telah menyatakan bahwa ia tidak memiliki niat memperkaya diri atau pihak lain dan menegaskan bahwa keputusan impor itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, terutama ketika produksi dalam negeri belum mencukupi. Namun, tidak sedikit pakar yang berpendapat bahwa kasus ini lebih kompleks dari yang terlihat. Seorang ahli hukum dari Universitas Trisakti misalnya menyebut bahwa kriminalisasi kebijakan didasari bukti yang sangat kuat, sebab kebijakan publik biasanya memiliki pertimbangan yang luas. Menurut mereka, jika tidak ada niat memperkaya diri atau orang lain, mungkin kasus ini harus ditinjau dari sudut pandang kebijakan, bukan pidana. Namun di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan mereka telah memiliki cukup bukti awal untuk menjerat Lambong. Mereka juga menyebut bahwa keputusan ini bukan hanya berdasarkan kebijakan, tetapi adanya dugaan bahwa kebijakan tersebut didorong oleh kepentingan tertentu yang merugikan keuangan negara. Hingga kini, investigasi masih terus berlanjut dan ada kemungkinan kasus ini melibatkan pihak lain yang terkait. Kasus ini jelas membawa dampak besar, terutama dalam pembahasan kebijakan pangan dan ketergantungan impor di Indonesia. Banyak pihak bertanya, mengapa kebijakan impor menjadi sorotan pada saat swasembada pangan juga masih sulit dicapai. Hal ini semakin menarik karena adanya beberapa pejabat yang juga pernah membuat kebijakan serupa. Namun hingga saat ini belum terseret kasus hukum. Dengan demikian, kasus ini dengan hanya berdampak pada Tom Lambong secara pribadi, tetapi juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana kebijakan pangan dan ketahanan nasional seharusnya dibentuk. Kami akan terus memantau kasus ini dan memberikan update terbaru kepada Anda pemirsa. Jadi, tetaplah bersama kami untuk berkembang lebih lanjut mengenai kasus Tom Lambong dan dampaknya. Demikian laporan kami hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terbaru lainnya. Sampai jumpa. Nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi.